Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai decision making atau pembuatan keputusan. Baiklah, langsung saja marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk decision making ini pendahuluannya adalah sebuah studi kasus di tahun 1980 oleh perusahaan Ford. Tentunya kita semua mengenal perusahaan Ford ini adalah perusahaan yang membuat mobil pada awalnya ya, karena memang awalnya mobil dibuat oleh Ford. Nah, Ford ini di tahun 1980 melakukan beberapa development. Tiga hal yang di-highlight oleh perusahaan Ford ini adalah bagaimana do it cheaper atau bagaimana membuat lebih murah, tentunya dengan memotong biaya anggaran. Lalu ada juga dia meng-highlight bagaimana do it faster, bagaimana membuat lebih cepat. Maksudnya adalah lebih cepat di dalam proses produksinya. Tentunya dengan mereduce atau menurunkan turnaround times atau waktu bolak-balik. Maksudnya waktu bolak-balik ini, nanti akan saya jelaskan sebentar ya. Nah, ada juga do it better. Bagaimana mengurangi error yang terjadi atau kesalahan yang terjadi. Nah, ini bisa dibaca artikelnya juga saya lampirkan pada slide ini gitu ya. Bukan slide ini, tapi saya terpisah dari slide ini. Itu adalah sebuah studi kasusnya, bisa Anda baca dan itu nanti berhubungan dengan tugasnya. Oke, nah Ford ini di sebuah departemen account payable di Amerika Utara ya. Jadi dia punya base camp atau berbasis di Amerika Utara atau North Amerika. Dia memperkerjakan 500 orang hanya di departemen account payable. Jadi hanya di bagian account payable. Itu berjumlah 500 karyawan. Dan waktu penyelesaian untuk memproses PO atau purchase order dan faktur-faktur sangat lama, yaitu membutuhkan waktu berminggu-minggu. Nah, jadi bagaimana manajemen Ford membuat sebuah improvement, menginginkan sebuah proses yang terotomatisasi dan ingin menaikkan improvement sebesar 20%. Nah, why? Kenapa? Karena pada waktu itu teknologi yang diinginkan untuk mengotomatisasi prosesnya itu belum tersedia pada waktu itu tahun 1980. Nah, juga karena waktu itu tidak ada yang di dalam sebuah perusahaan Ford tidak ada yang mengetahui bagaimana mendevelop atau membangun sebuah teknologi yang diperlukan untuk mengotomatisasi proses tersebut. Dan juga karena tidak cukup dukungan komputer atau karyawan yang punya skill komputer di Ford tersebut, makanya tidak terjadi improvement sebesar 20%. 20%. Nah, jadi di slide ini kita bisa lihat bagaimana proses sebuah proses dari bagian purchasing atau pembelian barang atau komponen masuk ke melakukan order atau melakukan pemesanan ke sebuah vendor. Ya, jadi kita lihat di sini ada 4 yang terlibat, ada bagian purchasing, vendor, ada bagian receiving atau penerimaan dan juga ada account payable itu. Nah, tadi di awal kita lihat bahwa account payable itu mempekerjakan di dalamnya ada 500 orang. Nah, setelah dilakukan order ke vendor, bagian purchasing juga menyertakan salinan dari purchase order tersebut ke account payable.
Nah, jadi itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dari account payable melakukan apa ya namanya, menyetujui atau me-ACC, sehingga nantinya bagian receiving, bagian penerimaan ya, itu langsung berhubungan dengan vendor. Ya, dia melakukan mengirimkan atau menerima barang setelah di ACC dokumennya di bagian account payable. Nah, berikutnya dari vendor tetap mengirimkan invoice juga ke account payable. Jadi prosesnya bolak-balik dan lain-lainnya. Pada saat itu jadi gambarannya tahun 1980 Ford seperti itu. Nah, ternyata kasus ini dipecahkan dengan sangat mudah ketika manajemen Ford mengunjungi perusahaan Mazda. Nah, waktu tahun 1980 perusahaan Mazda ini 50% sahamnya atau hampir setengahnya itu dipunyai oleh perusahaan Ford. Nah, top manajemen dari Ford ini melihat bahwa di Mazda bagian account payable departemennya hanya mempekerjakan 5 orang saja atau 5 staff saja. Bayangkan, Ford di Amerika Utara di base camp-nya sana mempekerjakan 400 staff atau 500 staff, sedangkan Mazda hanya mempekerjakan 5 orang saja. Kaget juga mungkin mereka ya, perbandingannya sangat jauh sekali, hampir 0,1% gitu. Nah, sehingga dirubahlah proses di account payable Ford. Jadi dirubahlah sehingga melakukan otomatisasi sebagai berikut. Tentunya pada tahun 1980 ini belum terlalu wah teknologi yang digunakan, masih sederhana kalau menurut kita sekarang ya, tapi pada tahun 1908 itu sudah termasuk teknologi yang maju gitu ya, yang digunakan oleh Ford. Jadi prosesnya itu ada dari purchasing langsung masuk ke database. Ya, jadi langsung dikirimkan ke database. Setelah itu tentunya purchase order itu langsung ke vendor juga. Jadi salinannya tidak langsung dikirimkan ke account payable karena account payable tadinya hanya ada 500 orang. Dan itu prosesnya panjang, ke manajemennya dulu, ke supervisornya dulu, dan lain-lainnya. Ini jadi langsung ke database. Jadi dari vendor, ketika ingin mengirimkan barang di bagian penerimaan tidak perlu menunggu orang dari account payable itu datang. Jadi tinggal mengambil salinan dari purchase ordernya saja di dalam database. Lalu account payable juga langsung mengambil salinan dari purchase order, sehingga dia tahu berapa yang harus dibayarkan di vendor tersebut. Jadi itu prosesnya menjadi lebih mudah dan tidak perlu 500 orang juga mengerjakan seperti itu. Di Mazda hanya 5 orang. Nah, hasilnya 75% itu mereduksi atau mengurangi biaya, bisa dari material, bisa dari proses pembayarannya itu lebih cepat, dan juga lebih simpel dan lebih murah dari segi pembayaran, bukan dari segi pembayaran, dari segi karyawannya. Nah, sehingga Ford berhasil di tahun 1980 mengalami improvement yang tadinya diinginkan adalah sebesar 20%, ternyata mendapatkan 75% improvement. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu struktur di dalam sebuah sistem. Perlu diketahui bahwa struktur di dalam sebuah sistem itu ada 4, sebenarnya ada 3 gitu ya, tapi di perkembangan zaman ini ada 4 ditambahkan. Ada input, proses, output, dan ada feedback. Feedbacknya itu dari si pengguna atau dari user. Nah, sistem ini juga ada yang dimaksud, ada sistem tertutup, ada sistem terbuka. Nah, sistem tertutup itu adalah sistem yang terpisah dari lingkungan yang mencakupnya, atau separated from environment by boundary. Nah, untuk yang open system atau sistem terbuka, dia surrounded by environment atau dikelilingi oleh lingkungan.
Ini adalah gambar daripada sistem ya. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Output dan ada feedback, ada feedbacknya. Jadi setelah output ada feedback. Jadi berkelangsungan, dan ini kalau di bahasa teknik perancangan sistem adalah yang namanya SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, ini adalah gambar dari lingkungan yang dimaksud tadi. Jadi ada input. Input itu bisa berupa raw material, ada cost, ada resource yang pasti, dan ada proses. Proses bisa berupa prosedur, program, tools, ada activity, ada decision. Dan ada output, bisa outputnya performance, consequent, ada service deliver, lalu feedbacknya bisa decision maker. Nah, ini adalah environment-nya, ada environment-nya atau lingkungannya bisa bersentuhan dengan government atau pemerintah, atau kompetitor, atau juga bank dan lain-lainnya, dan stakeholder yang lain, dan ada vendor, ada juga berhubungan dengan customer. Juga bisa menyangkut dengan perubahan situasi atau perubahan situasi politik misalnya dan lain-lainnya. Nah, tipe-tipe sistem tadi ya, ada sistem tertutup atau closed system, dia biasanya independen dan tidak membutuhkan input dan tidak juga menghasilkan output bagi lingkungan luarnya atau environment-nya. Jadi hanya internal saja nih ya kalau sistem yang tertutup. Jadi kebutuhan internal dan outputnya juga hanya untuk internal saja. Dan ada open system, yang sistem terbuka, dia menerima input dari luar dan juga memberikan output ke luar lingkungan luarnya atau environment-nya. Model dalam DSS ini mempunyai manfaat, yaitu bisa memungkinkan penghematan waktu. Karena pekerjaan yang dilakukan secara trial error dan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun ternyata dapat disimulasikan hanya beberapa menit saja dengan komputer. Contohnya misalnya ketika kita ingin membuat rangka mobil misalnya ya. Kita tidak perlu beneran membuat rangka mobilnya, cukup kita simulasikan saja di dalam sebuah komputer menggunakan software khusus. Dan kita coba gitu misalnya ke mungkin ada kekuatan tariknya dan lain-lainnya, itu bisa disimulasikan melalui software 3 dimensi lainnya. Dan manipulasi model jauh lebih mudah lebih mudah dan lebih murah dibandingkan memanipulasi sistem nyata. Tadi dalam misalnya kita ingin membuat sebuah rangka mobil yang kuat misalnya ya. Kita tidak perlu membuat benarnya, kita hanya mensimulasikan saja di dalam sebuah komputer, dan kita simulasikan juga tentang kekuatan tarik, kekuatan lain-lainnya, itu bisa disimulasikan melalui sebuah software, dan juga lebih mudah dan lebih murah ya dibandingkan biaya eksperimen yang sebenarnya. Tapi memang ketika ingin nantinya jadi produk jadi, harus disimulasikan dengan produk sebenarnya untuk meyakinkan calon customer. Dan juga model bisa meningkatkan dan memperkuat pembelajaran dan pelatihan. Artinya ya tadi ya, kita bisa mempelajari misalnya strukturnya terdapat kelemahan di mana dari model-model tersebut. Nah, model ini punya derajat abstraksi. Jadi jika diurutkan berdasarkan penggunaannya di dalam DSS, bisa diurutkan dari yang paling jarang digunakan hingga yang paling sering digunakan di dalam sebuah DSS. Jadi ada 3 derajat abstraksinya, ada model ikonik, ada model analog, dan ada model matematis. Model ikonik itu model yang merupakan replika fisik dari sebuah sistem. Contohnya miniatur ya, miniatur atau maket, bisa berupa maket pesawat, mobil, atau juga maket gedung dan lain-lainnya, bangunan dan lain-lainnya. Bisa juga menggunakan hasil foto ya atau fotografi. Ya, ini termasuk model ya, tapi memang tadi kita urutkan dari yang jarang digunakan di dalam DSS. Model ikonik ini sangat jarang digunakan dalam DSS. Nah, untuk yang berikutnya adalah model analog. Model analog itu maksudnya adalah model yang tidak tampak mirip dengan model aslinya, tapi bersifat seperti sistem aslinya, atau bisa kita katakan sebagai representasi simbolik. Contohnya bagan organisasi yang menggambarkan hubungan struktur otoritas, ya.
Tentunya tidak tampak dengan model aslinya, tapi sifatnya direpresentasikan seperti sifat yang simbolik ya. Bagan organisasi itu sifatnya simbolik. Atau peta ya. Peta dengan legenda warna yang berbeda-beda ya. Misalnya untuk bangunan yang lebih tinggi, bukan bangunan, untuk ya dataran yang lebih tinggi direpresentasikan dengan warna hijau misalnya, untuk yang lebih rendah dengan warna kuning dan lain-lainnya. Lalu model yang berikutnya adalah model matematis. Nah, ini yang sering digunakan di dalam sebuah DSS ya. Apalagi data mining itu selalu menggunakan model matematis. Makanya di dalam IT ini kita mempelajari matematika banyak sekali gitu ya. Nah, model matematis ini adalah model yang menggunakan relasi matematika untuk merepresentasikan sebuah kompleksitas. Ini sangat sering digunakan di dalam analisis sebuah DSS. Jadi ada permasalahan dunia nyata, kita melakukan model matematikanya secara abstraksi ya, bisa menggunakan sistem persamaan linear misalnya, atau permutasi di dalam aljabar kita lakukan seperti itu sehingga menghasilkan sebuah hasil gitu ya. Dan lalu kita bandingkan dengan masalah dunia nyata yang tadi. Apakah cukup menyelesaikan masalah tersebut atau memang harus dilakukan sebuah model matematika yang lain. Nah, di dalam membuat sebuah keputusan ya, ada yang namanya Simon's Four Phase atau 4 tahapan dari Simon. Simon yang dimaksud ini oleh saya adalah Herbert A. Simon. Dia mengkonseptualisasikan 3 tahap utama dan 1 tahap terakhir. Nah, 3 tahap utamanya itu di dalam proses pengambilan keputusan yaitu ada intelligent phase, ada design phase, dan juga choice phase. Tahap terakhirnya adalah implementation phase. Gitu ya. Jadi Simon Four Phase ini adalah gambar struktur dari Simon Four Phase of Decisional Making. Ya, kita akan bahas. Oke, untuk yang tahap pertama atau intelligent phase merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Jadi data masukannya diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka kita mengidentifikasikan sebuah masalah. Untuk yang tahap design phase, tahap kedua, merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif untuk solusi. Nah, tahap ini meliputi proses untuk kita mengerti masalah atau understanding problem, terus menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusinya. Tahap yang ketiga adalah choice phase. Tahap ini adalah dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin kita lakukan. Dia meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang sudah dibuat. Oke, ini, nah untuk yang tahap berikutnya atau tahap terakhir yaitu tahapan implementation. Tahap implementasi ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Nah, tentunya pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana atau terorganisasi dengan baik, sehingga hasil keputusannya dapat dipantau atau dimonitoring dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Jadi tentunya harus ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Oke, nah kita masuk kepada hubungan fase-fase dari pengambilan keputusan di dalam DSS. Nah, jadi dari 4 fase yang tadi, ada intelligent phase, design phase, choice phase, dan implementation phase. Ada DSS yang memang sangat mungkin dilakukan di dalam tahapan-tahapan tersebut. Contohnya di intelligent phase, itu ada DSS namanya ANN, ada MIS, ada data mining, ada OLAP, EIS, dan ERP. Ya, nanti istilah-istilah ini nanti kita kenal di pertemuan berikutnya ya. Seperti misalnya data mining ya sebuah penggalian data. OLAP itu adalah Online Analytical Processing, EIS adalah Enterprise Information System, ERP adalah Enterprise Resource Planning. Nah, untuk tahap desain, DSS yang cocok adalah GSS atau Group Support System, EIS juga cocok, CRM, dan ANN ya. Nah, untuk tahap pengambilan tahap choice atau pemilihan keputusan itu yang cocok adalah ANN.
Untuk tahap implementation ini sebenarnya banyak ya, tapi yang paling sangat mungkin adalah GSS, EIS, ERP, dan lain-lainnya. Nah, semuanya tentunya dinaungi oleh yang namanya DSS atau Decision Support System. Nah, ini adalah tadi kenapanya ya, nanti bisa dibaca. Oke, baiklah dari video pembelajaran yang tadi kita sudah mengenal tahap-tahap dari decision making dan DSS apa yang cocok dari decision making. Tak lupa muhasabah untuk hari ini yaitu dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Jangan lupa tetap belajar dan mencari sumber-sumber lain selain video pembelajaran ini untuk dapat menambah hasanah pengetahuan teman-teman mahasiswa. Jangan lupa saksikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.